Oke. Daily Jadi daily untuk pakai dua ya. Lihat iya saya daily pakai chart dan dua. 3 menit. Oke. Iya, Terus? saya pakai. Nah, untuk chart daily itu saya make sure untuk tahu arah tren karena kan tren is best friend tuh. Kalau trennya jelek ya tetap Ya. susah-susah aja tradingnya. Kalau trennya emang so far bagus ya, kalau nggak uptrend ya minimal sideways mau breakout. Nah itu saya Hmm. incer tuh. Tapi ketika downtrendnya strong, nah itu, aduh itu udah Hmm. mungkin kalau mau ngambil rebound kecil-kecilan itu resiko pasti lebih besar ketimbang yang memang mau breakout atau lagi Ya. posisi strong uptrend. Nah, itu saya perhatikan juga. Untuk chart intraday-nya itu kegunaannya untuk ngelihat historinya sebelumnya. Hmm. Bagaimana dia bergerak selama 3 menit ke belakang. Apakah dia itu volatilitasnya tinggi? Kalau volatilitas tinggi berarti saya udah tahu, oh saya harus hati-hati di saham ini karena dia memiliki record yang volatilitasnya cukup tinggi. Misalnya kalau yang sebelumnya sideways, ketika dia breakout ke atas, oh berarti tadi ada yang akumulasi nih di sideways-nya nih. Dia baru Hmm. nge-breakout, ini mungkin saya harus waspada dia mau jualan nanti. Nah, something like that lah secara garis besar. Hmm. Oh, berarti kalau gitu kita nyarinya yang saham-saham yang udah uptrend, nah kemudian lagi ada secondary reaction atau lagi retrace, nah kemudian di situ ada optimisme atau enggak, ketika ada upside di 3 menitan itu bisa entry gitu ya. Yes, itu secara kalau kita ngelihat dari chart itu berani confirm it's a good sign. Nah, bagus lah ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau Hmm. spesifik pakai cara yang saya pakai, itu saya melihat lagi dari respon marketnya. Respon marketnya itu dari bid overnya. Saya lihat dari order Oke. booknya. Bagaimana dia, Hmm. apakah setiap dia ada yang HK, ada yang makan di over, overnya ditimpuk lagi, ditimpuk lagi. Itu kan Hmm. secara respon kita Hmm. mengartikan, oh ini dia udah mau beli barangnya, tapi kok si seller terus melakukan Hmm. tekanan sell, tapi dia nggak mau Oke. guyur ke kiri, tapi dia terus buang barangnya di jemuran kanan. Ini dia mau ngapain? Ya, Nah di itu kanan. bisa jadi sign-sign Hmm. tertentu. Habis itu kemudian ada beberapa Hmm. sign juga yang bidnya itu kita tahu bid aslinya itu cuma 1.000 karena kenapa? Kita sering trading sana. Hmm. Kemudian suatu momen itu semuanya 10.000 rapi detail Hmm. banget. Nah itu Hmm. kadang-kadang saya juga agak sedikit lampu kuning karena oh ini hati-hati nih, ini lagi ada yang ngerjain atau ada lagi orang di dalam Hmm. yang Lagi digarap kapan ya. saja, iya lagi digarap, Hmm. kapan aja bisa hilang dan itu kita Hmm. bisa amsyong nih. Nah itu Hmm. beberapa itu perlu diperhatikan juga selain dari chart. Chart itu kan udah Hmm. terjadi historinya, kita Hmm. cuma tahu historinya. Tapi bid overnya itu menurut saya itu paling real dan itu benar-benar respon dia mau ngapain, dia mau buang, Hmm. buying powernya Hmm. sekuat apa, selling pressure-nya Hmm. seperti apa. Nah itu lebih kompleks lagi kalau kita bicara ke teknik yang Ya. spesifik. Oh, oke. Kalau gitu berarti nggak cuma lihat grafik, kalau sudah tertransaksi terjadi bisa lihat di grafik baik volume maupun price movement. Tapi selain itu kita perlu kemampuan tape reading juga ya. Iya, Jadi kita tape ngelihat trading. apa yang sedang terjadi dan bid overnya disusunnya seperti apa. Kita lihat apakah memang dikasih terus barang di over atau malah misalnya setiap bid kemudian nambah terus bidnya ya, lebih ke memperhatikan apa yang terjadi di market pada saat itu real time begitu ya. Yes, benar sekali. Wah, ini berarti melengkapi ya, selain ngelihat ngelihat grafik multiple time frame tapi juga ngelihat apa yang sedang terjadi di market. Wah, kalau ini boleh dikatakan ilmunya ilmu pengamatan ya. Itu Iya. berapa lama beli yoga? Kalau kita ngamatin kayak gitu perlu berapa lama sampai kita kira-kira paham nih bahwa oh ya nih kayaknya mau ditarik atau oh kayaknya mau diturunin. Perlu berapa lama pengalaman? Kalau saya perlu berapa pengalaman, jujur sampai sekarang saya masih belajar. Saya masih belajar, apalagi market Oke, berubah nih, market berubah, respon kan ya, berubah. Nah itu saya pelajari juga. ya. Dulu respon minus 7% itu udah Hmm. dapet. Oh biasanya dekat-dekat sini Hmm. biasanya diginiin. Nah sekarang karena Ah, jarak ke spike bawah itu lebih panjang, nah ini saya belum ah. belum belum dapat experience untuk bantingan sampai ARB-nya belum tahu. Kalau dulu kan bantingan tujuh Hmm. persen udah tau lah, oh abis ini kayak Ya, gini, oh bantingan 7% nih ya. responnya paling di HK lagi segala macam segala macam. Nah, sekarang ini saya Hmm. belum dapetin feel-nya untuk spike yang 15% ini. Belum tahu gimana market merespon. Apakah market dominan takut ataukah Hmm. market justru lebih optimis bermain di ARB. Nah, itu saya
masih belajar lagi. Jadi kita tuh di market belajar terus gitu loh. Jadi nggak never ending learning lah. Jadi terus belajar. Makanya saya waktu itu ngambil CTA juga di CSI Institute gitu. Saya belajar, pengen belajar nih kayak gimana sih orang teknikalis tuh nganalisa chart. Makanya dapat saya ilmu charting. Oh, orang-orang teman-teman saya yang teknikal pasti ngelihat ini nih untuk konfirmasi mereka entry. Nah, seperti itu. Jadi tetap belajar, kita tuh tetap haus ilmu saya nih. Nah, itu enaknya ya di market ya. Maksudnya jadi nggak bosan gitu loh. Ada apa berubah batas ARB-nya atau nanti ada kebijakan nanti 4 September kan baru simetris. Jadi dengan dinamiknya market kita terus belajar, terus ngamatin, artinya jadi nggak bosan gitu ya. Ada aja dinamika pasar ya. Yes, betul Pak. Nah, saya mau tanya ini beliau gak setelah ngikut CTA gitu ya, CTA belajar mengenai pembacaan grafik, analisa pergerakan harga saham di market itu manfaatnya apa yang dirasa? Maksudnya setelah ikut CTA ada apa yang kelihatan oh ya nih bagusnya ini gitu. Apa tuh? Kalau saya setelah ikut CTA itu, setelah ikut sertifikasi, yang saya rasakan itu bukan cuma ke saya tapi lebih ke ngelihat oh market itu masih respect nih dengan chartis bagaimanapun orang bilang wah chart itu nggak dipakai, semua tuh pakai kehendak bandar. Jangan salah, bandar juga ngelihat chart, mereka mau jebol supportnya, mereka mau rebound di supportnya, mereka mau buat breakout di resistennya, mereka mau setuju itu patternnya double top, double bottom, itu mereka ngelihat itu. Kalau bandarnya nggak belajar itu mah mereka asal-asalan aja main harga. Which is memang ada, cuma kan beberapa yang pengen serius ya mending kita cari yang pasti aja. Cari juga tanda kutip makernya yang mereka juga taat dengan chartisnya, mereka setuju dengan chartnya. Jadi setelah saya ikut itu saya lebih ngelihat orang-orang, oh banyak antusiasnya, teman-teman yang belajar teknikal juga banyak, jadi otomatis ya ini bagus, berarti teknikal tuh masih diapresiasi lah sama market, nggak sejelek omongan yang wah kita nggak pakai chart teknikal deh. Ya nggak juga, orang kadang-kadang ketika saya mau entry ini di resist nih, bener habis itu nggak jadi naik, totalnya diguyur semua. Ini di support nih, ya biasanya walaupun orang-orang bilang support kalau jebol kan jadinya longsor, justru itu ketika di support itu kan biasanya momen critical moment, biasanya critical momennya adalah ketika di support biasanya konsolidasi sebentar, nanti tujuannya di sana. Kalau dia emang ada ciri-ciri up ya berarti rebound, tapi kalau dia tiba-tiba buying selling pressure-nya keras, ya dia akan longsor selongsor-longsornya, berarti kan apa? Berarti setuju dia kalau itu support. Kalau dia nggak setuju kan dia nggak jelas aja, udah naik turunnya nggak jelas. Tapi kelihatan itu ada konsolidasi sebentar di sana untuk next step-nya, entah dia rebound atau entah dia breakdown sekalian. Nah, jadi setelah belajar di CTA itu, setelah ikut CTA, saya lebih, wah ini mah di respect chart tuh, nggak ada yang istilah, wah ini terserah bandar. Enggak, bandar juga mah baca chart. Anggap nanti saya jadi bandar nih. Ya saya tetap ngeliat chartnya. Ngapain saya FOMO misalnya, let's say kalau perspektif bandar kan selalu kebalikan ya. Wah, ngapain saya FOMO yang uptrend? Saya nanti mending akum pelan-pelan yang sideways. Nah, kan banyak pemikiran seperti itu. Mereka juga berarti ngeliat chart gitu loh. Itu yang saya dapat POV-nya itu. Jadi bukan cuma ke pribadi tapi lebih ke ngelihat oh orang-orang masih kayak gini, masih ada respect dengan dengan chartis lah, masih respect juga. Apalagi kripto. Tapi ada nggak yang apalagi kripto. Itu sama ya? Lebih nurut ya sama chart ya? Wah, kripto lebih nurut karena bid overnya nggak bisa kebaca. Jeblek tiba-tiba sejuta bidnya, sejuta overnya, hilang lagi, lebih ke respect chart mereka. Ada ini nggak misalnya, oh ini di area support nih gitu, tiba-tiba misalnya turun breakdown dari support, ternyata cuma gocek doang, habis itu naik lagi, ada yang kayak gitu sebenarnya? Sering, emang sengaja. Tapi di area support atau resist tetap menjadi level-level penting yang kita perlu perhatiin juga ya. Yes, ya critical moment saya lihat tuh, key momennya di sana tuh. Nah, biasa itu dah. Biasa kalau tengah-tengah ngambang itu, nah itu yang paling, ya udah kita nggak, arahnya emang nggak jelas. Mending nunggu sekalian mau breakout sekalian atau breakdown sekalian. Karena tengah-tengah tuh ya namanya non trending kan nggak ada arahnya, mau kemana juga kita nggak tahu. Yang paling jelas critical moment itu sih. Kalau versi saya di scalping ya. Nah ini teman-teman silakan follow ya, ini ada pesertanya udah nambah terus nih. Silakan follow
tradinghub.id. Jadi nanti bisa dapat update dari Beli Yoga kalau ada konten-kontennya yang memang selalu menarik ya kontennya ya. Biar gimana pun, apalagi untuk bagi para pemula itu biasanya akan mencari konten-konten yang baik, yang bagus untuk memperkaya pengetahuan, wawasan maupun skill ya. Oleh karena itu silakan follow di tradinghub.id ya. Nah, kemudian kalau yang account ini personal ya, Beli Yoga ya. Ya, kalau saya lebih ke sharing edukasinya itu di personal akun saya sama akun saya di YouTube juga, nama saya juga pribadi. Kalau Oke. Trading Oh, Hub, yang ini juga ada ya. iya Trading Hub tadi itu saya punya channel Telegram. Kalau pengen lihat update market kayak gimana, saya update-nya di sana. Jadi, wah market lagi seru nih, wah saham ini lagi diguyur. Ya. Nah itu saya kadang-kadang live moment, live komennya di channel. Jadi seru lah kalau teman-teman ada yang ikutin di channelnya Trading Hub. Iya, iya. Nah, kalau yang pribadi channelnya apa namanya? Yoga Arsana aja sama semua ya? Iya, Yoga Arsana. Di YouTube ada Yoga Arsana, itu edukasinya dari scalping, yang saya bilang tadi scalping. Ada saham, kripto bahas dikit-dikit, reksadana, obligasi, Oke. itu saya bahas tentang instrumen finansial lah. Oke, nah teman-teman silakan ya. Nanti saya juga mau lihat nih yang di YouTube. Soalnya saya belum pernah lihat sih. Nanti kayaknya saya mau belajar juga nih dari Beli Yoga ya. Mungkin konten-kontennya ada yang saya belum paham kan. Kalau lihat dari situ jadi nambah keilmuannya ya atau wawasan. Nah, atau teman-teman juga silakan yang belum follow boleh follow CSA Institute. Nanti kalau mau ada program-program pelatihan atau pendidikan itu biasanya juga kita akan umumkan di account ini ya. Nah, kalau yang mau follow saya boleh di Arya Santoso, sama Beli Yoga. Kita pakai nama asli selalu di mana-mana ya, karena kita nggak ada sesuatu yang disembunyikan, jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Kita terbuka, bisa ditemui di mana-mana ya. Jadi pakai nama asli selalu. Nah, teman-teman, ini ada informasi yang saya bisa sampaikan. Mohon izin dulu ya. Bagi mereka yang mau ikut pelatihan untuk CTA, yaitu Certified Technical Analyst, ya nanti bisa ikut kalau mau sertifikasi. Kalau cuma mau ikut pelatihannya doang juga boleh. Ikut pelatihannya itu mempelajari technical analysis ya. Untuk mempelajari technical analysis itu kita ada kelas yang offline. Ini menarik sih. Soalnya kenapa? Karena selama ini kan online. Sejak pandemi banyak online. Nah, tapi karena sekarang udah lepas dari pandemi, kalau mau ikut kelas offline itu kita ada tanggal 17 Juni sampai tanggal 15 Juli ya. Nah, itu silakan nanti silakan teman-teman message aja ke adminnya CSA Institute di account ini. Nanti tanya aja ya, tanggal 17 Juni sampai 15 Juli itu ada pelatihan untuk Certified Technical Analyst. Bagi mereka yang mau ikut pelatihan, kalian aja kalau udah ikut pelatihan, nanti kalau mau sertifikasi juga di situ ada komunitasnya, bisa kumpul bareng, bisa untuk networking, bisa interaksi langsung sama instrukturnya ya. Jadi manfaatnya cukup baik ya buat teman-teman semua. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Beli Yoga. Kita mau bahas mengenai fenomena yang sekarang ada, di mana para trader atau investor juga kan sering FOMO ya. FOMO tuh fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Ya, takut ketinggalan. Aduh, pengennya tuh kalau udah harga bergerak kayaknya HK tabrak aja gitu. Karena nanti kalau ketinggalan gimana nih. Nah, seringkali tuh kan kejebak tuh. Udah beli, tahu-tahu harga nggak jadi naik, melorot gitu. Nah, akhirnya dengan resiko itu banyak yang merasa, oh kayaknya di market gue sering ketipu ya. Nah, ini gimana nih menyikapi seperti ini? Pernah nggak Beli Yoga ngalamin gitu, atau setelah ngalamin gitu gimana cara ngatasinnya supaya kita nggak kejebak yang kayak gitu-gitu lagi? Nah, oke. Nah, jadi menarik nih. Biasanya gara-gara kita FOMO, lihat harganya kok naik terus, makin diliatin makin naik, kita HK, longsor sahamnya, atau tiba-tiba koreksi mendadak. Nah, itu saya sering juga ngalamin, dan itu saya rasa manusiawi banget ya, karena kan kita pasti ngeliat harga naik itu, aduh ini makin naik nih kalau nggak dibeli. Apalagi kita ngelihat, let's say, dari plus cuma 2% sampai plus 10%, kita udah mikir, wah nanti koreksi tuh, nanti koreksi. 10% jebol ke 20%, loh kok nggak koreksi-koreksi. Nah, kita giliran HK lah di atas. Nah, kemudian kenalah koreksi. Kalau saya pribadi menyikapi itu, saya lebih ke ketika dia udah tinggi, itu saya diemin aja, udah saya nggak entry. Tapi saya pernah entry
nggak sampai 20% lah. Anggap naiknya cuma sampai 5%, 4%. Nah, ketika saya entry di sana, longsor, saya pernah. Jadi, kita kan ngelihat tadi yang naiknya tinggi. Saya naiknya pendek nih. Naiknya pendek cuma 2%, 3%, saya entry, lalu longsor. Itu padahal yang saya harapkan sama kayak tadi. Oh, nanti ini 20% lagi nih. Nah, cara saya menghindari itu agar nggak kejadian lagi, evaluasi yang saya lakukan biasanya saya selalu harus ingat nih, sebelumnya itu kayak apa sih momennya dia tuh, polanya dia seperti apa. Berhubung saya kan selalu ketika trading record. Nah, saya kan pasti lupa tuh kejadiannya. Saya langsung cari recordingnya, cari exact momennya kenapa saya entry. Oh, ini yang ngejebak saya. Oh, pola seperti ini yang ngejebak saya, dan pola seperti ini yang ternyata wajib dihindari di saham ini. Jadi spesifik saya sebut, oh, saham ini ketika terbentuk seperti ini saya wajib agak sedikit hati-hati. Nah, dan juga misalnya saya confirm, oh, daily-nya ternyata seperti ini yang nggak bagus, chart 3 menitnya seperti ini, bid overnya seperti ini. Saya pelajarilah seperti itu, saya pelajari, saya evaluasi lagi, next time ketemu di saham yang sama, misalnya saya udah nggak kegocek, atau misalnya dia harus ada syarat tertentu, misalnya ini benar-benar harus lebih tinggi dari sebelumnya, atau market emang harus lebih banyak yang HK, baru saya berani entry. Karena tergantung case-nya kan. Kayak tadi ada juga case-nya yang saya bilang, dia udah naik tuh sampai 10%, bid-nya hilang semua, langsung longsor. Nah, itu saya dapat saya dapat sharing di channel Telegram juga. Itu kasar banget sahamnya. Jadi next time, oh, saya udah tahu nih kalau ketemu kayak gini lagi saya wajib hati-hati. Jadi saya tipikalnya kalau udah kena, saya evaluasi, kebetulan saya record, saya lihat bener-bener detik-detik sebelumnya kayak gimana. Jadi ada lebih inget lah, oh, next time ini harus dihati-hati. Lebih hati-hati kalau ketemu yang kayak gini. Nah, jadi gitu. Jadi emang nggak bisa kita kayak walaupun udah berapa lama nih tahu, nggak bisa untuk nggak terhindar, nggak bisa untuk menghindari 100%. Pasti ada aja momen apesnya. Cuma coba diingat kenapa nih apes nih gitu. Biasanya saya lebih ke gitu sih, evaluasi terus. Ketika ada salah evaluasi, next time saya nggak ulangi kayak gitu.